Oke, welcome back to my channel. Masih di Dojo Village. Ya, jadi ini kita sharing ya di tempat dimana saya kemarin buat video tentang silat ya, silat kampung. Ya masih segaris lah dengan Puntau. Nah, jadi ini saya bawa abang saya di sini ya. Beliau tahu sejarah di tempat ini ya, namanya ini Pongboro. Nah, jadi untuk lebih lengkapnya kita tanyakan sama beliau ini. Simak videonya. Oke, jadi kembali ke topik yang tadi, kiranya cerita-cerita tentang tempat ini bagaimana asal usulnya, Bang? Yang menurut saya tahu, pernah dulu ada kakek kami pernah bercerita bahwa ini adalah tempat kawasan turun-temurun yang perlu dilestarikan tempatnya, karena ini dulu dinamakan Pot Mboro. Jadi Pot Mboro itu adalah pohon bambu yang besar. Nah, dari pohon bambu itu sendiri kita memiliki manfaat yang sangat banyak. Pohon bambu bisa untuk anyaman, pohon bambu juga bisa untuk kita masak, pohon bambu juga bisa untuk kayu, bisa untuk membangun rumah. Jadi ini tempat pohon-pohon bambunya kita lestarikan gitu. Dari 4 atau 5 regenerasi kami punya kakek moyang zaman dulu melestarikan tempat ini. Jadi batu-batu, air-air ini kami nikmati sampai anak cucu, sampai cicit. Nanti kami punya prinsip bahwa kami akan melestarikan ini tempat Pot Mboro menjadi suatu acuan ke depannya, bahwa ini tempat yang masih alami. Nah, jadi airnya kami nikmati, bahkan orang dari kota, keluarga dari kota merindukan air di sini. Airnya boleh kita minum airnya, bahwa air ini bersih dan alami gitu. Batu-batunya dingin. Jika kita ingin istilahnya untuk tenang, untuk sejukkan hati, kami biasa datang di sini. Kami datang sini biar hati kami tenang, mendengar percikan air, mendengar air pancur, kami tenang, mata mau tidur gitu. Suasananya dingin. Nah, jadi kami untuk berprinsip bahwa ini tempat harus dilestarikan. Terima kasih. Oke, Pongboro ini tepatnya di Munggu Lumut ya. Jadi apa sih asal usul Munggu Lumut ini? Silakan, Bang. Munggu Lumut itu wilayah geografisnya, letaknya berada di Dusun Munggu Lumut, Desa Kayuara, Kecamatan Jelimpo, Kabupaten Landak, Provinsi Kalimantan Barat. Ceritanya mengapa kampung ini disebut nama Munggu Lumut. Jadi tempat Munggu Lumut ini ditemukan oleh orang kampung ini sudah keempat kalinya berpindah kampung, sehingga mendapat nama kampung Munggu Lumut. Munggu Lumut itu dulu rumahnya berderet seperti rumah betang, dan bahkan sampai sekarang. Cuma rumah-rumah lamanya sudah diganti dengan rumah-rumah baru. Jadi Munggu Lumut itu dia berada di atas munggu seperti seekor labi-labi. Nah, seperti seekor kura-kura, jadi kampung itu di atasnya gitu. Jadi di atas tempurung labi-labi. Mungkin zaman dulu orang tua mengatakan bahwa banyak lumut-lumut yang di atas batu, di atas pohon-pohon kayu. Jadi tempat itu ada berlumut gitu. Ada berlumut, jadi orang kampung memilih itu karena suasananya dingin. Di mana ada lumut-lumut itu, tempat itu sejuk dan dingin. Nah, jadi dia memang di atas munggu. Di atas munggu yang seperti tempurung kura-kura gitu. Nah, jadi turun ke bawah sebelah sini ada sungai, turun sana ada sungai, dikelilingi air. Jadi tempat itu dingin dan sejuk gitu. Jadi airnya itu ngalir terus ya? Ngalir terus, nggak putus-putus gitu kan. Bahkan di rumah pun kayak
di Papua itu Ya. kayak bilang mengatakan kalau air sudah dekat gitu Pak. Ya, ya. Oh, ya. Airnya dikatakan mewah, tapi karena posisi kampung di atas Munggu sedikit susah juga untuk membawa air itu di atas bukit gitu. Nah, tapi sebenarnya mewah air, dikelilingi oleh air gitu. Kaya kena air gitu mudah ya. Dan memang airnya nih jernih ya kalau saya lihat Jernih, sih. bahkan bisa diminum langsung. Kalau mandi itu segar loh di sini. Segar. Kayak misalnya ada penyakit, dulu saya masih kecil, ada kan masih masa puber tuh. Nah, kena panu. Jadi pas waktu saya datang ke sini, saya mandi sembuh. Karena air di sini kualitasnya luar biasa lah, dingin, sejuk. Intinya sehat lah untuk mandi ya. Oke, jadi itu ya, jadi beberapa cerita tentang desa ini, termasuk juga tentang asal muasal Pongboro, bukan Pongboro ya. Kemarin saya ada buat di silat itu Pongboro, salah. Jadi di sini Pohon. namanya pon. Pohon itu adalah Oh. pohon. Ya. Boro itu bambu yang kuat dan besar itu. Ini ngomong-ngomong, senjata apa ya Bang ya? Ini kalau orang tua bilang zaman dulu ini adalah nibuk. Nibuk. Ini kayu nibuk. Dia seperti kayu belian, seperti bambu, seperti pohon mayang atau pohon enau. Nah, ini dikatakan bahwa ini adalah nibuk. Nibuk ini berbagai cerita mitosnya. Ini tidak bisa ditangkis atau ditangkal oleh ilmu apapun. Berarti apapun misalnya kebal Ini bisa sangat di kuat itu sekali ya. ya. Pohon nibuk ini juga bisa untuk fondasi rumah zaman dulunya. Dan kayu nibuk ini sangat susah lagi dicarikan untuk zaman sekarang. Nah, ini pohon nibuk kalau terkena tubuh manusia ini sangat mematikan. Dikatakan ada racun, iya, dikatakan tidak. Kita tidak juga bisa membuktikannya. Tapi kalau hanya dipegang nggak apa-apa ya. Nggak Maksudnya apa-apa. kalau masuk di dalam luka atau di dalam apa Ya, itu tidak bisa diobati. Nah, jadi orang Dayak kalau pohon nibuk ini sangat digunakan untuk senjata gitu, senjata. Karena dia kuat, kalah pohon belian gitu kekuatannya ini. Nah, dan juga dia memang orang bilang itu berbisa, ini pohon nibuk berbisa. Tapi ini dikatakan belian. Sebenarnya kalau belian itu keras dan berat ya. Ini ringan enak bisa dibawa. Dan ini memang senjata ya, khas dulu ya. Pernah dibawa ya? Nih? Pernah dibawa pada masa perang lalu lah ya, nggak perlu kita ungkit perangnya, intinya pernah dibawa. Kebetulan nih ada bawa senjata lagi nih, senjata api ya modelnya ya. Oke, jadi apa ya ini Bang? Coba jelaskan kita. Kalau zaman dulu, orang tua zaman dulu, senjata ini bukan untuk kriminal. Senjata ini bukan kriminal, tapi senjata kalau sekarang dikatakan bahwa ini senapang lantak. Dia hanya satu kali tembakan. Ini senapang lantak ini orang tua zaman dulu biasanya mereka bawa untuk pergi ke ladang atau ke hutan. Yang pertama pastinya untuk menjaga diri. Menjaga diri kalau zaman-zaman dulu ada hal-hal yang tidak baik. Bisa juga ada hantu yang mau ngacau kita atau binatang-binatang buas. Bahkan ini untuk mencari daging. Nah, ini fungsinya untuk orang Dayak. Pergi ke hutan, cari segala daging gitu untuk makan. Dan ini adalah senjata bukan hanya untuk mencari daging atau apa, tapi ini untuk mengeraskan semangat. Mengeraskan semangat untuk laki-laki zaman dulu layaknya harus membawa senjata itu. Mandau, bawa segala nibuk, bawa segala senapang untuk menjaga diri, untuk mencari daging, dan juga ini untuk kalau zaman sekarang adalah pangkat gitu. Jadi laki-laki wajib membawa senapang. Dan juga senapang tidak mudah mencarinya. Tidak mudah juga untuk membuatnya. Jadi yang ada senjata mungkin kalangan-kalangan yang sedikit ada ke atas mungkin gitu, yang sudah mampu membeli senjata gitu. Ini udah tua sekali nih, karatan nih. Udah karatan.
Tapi masih bisa fungsi ya, Bang ya. Masih Sudah bisa banyak fungsi. hasilnya ini, sudah banyak hasilnya. Nah, ini pun dari kakek moyang zaman dulu ini. Pernah dapat apa enggak nih? Kalau boleh Oh. tahu pernah dapat apa nih? Sudah tidak bisa disebutkan lagi kalau masalah dapatnya. Karena Seperti ini ya sudah kayak puluhan tahun. daging apa tuh? Nah, babi hutan ataupun ada sapi hutan pernah Oh. dapat. Iya. Nah, sapi hutan. Rusak. Kalau sapi hutan itu rusak. Oh, dikira apa tadi? Sapi hutan. itu Oh ya, rusak. Yang ada tanduknya tinggi besar. Kijang itu. ya, modelnya juga ya. Kijang sih Pelanduk. sudah banyak, pelanduk sudah banyak ini. Iya. Oke, ini ada satu lagi senjata ya yang menarik adalah ciri khas kita ya. Ini ada abang saya ini bawa mandau. Coba diperlihatkan. Sebentar. Ini ciri khas kita ya, senjata Dayak. Oke, coba diperlihatkan Bang ya, detailnya kemudian dibuka. Jadi mandau itu ini saya sendiri sudah mengukirnya. Saya ambil maknanya di sini. Mandau ini dia ada sedikit berbentuk seperti naga dan juga dia bisa disebut seperti dedaunan atau batang-batang yang menjalar gitu. Berarti ada kehidupan di sini gitu. Sejarahnya ini tidak juga kita mengatakan bahwa ini adalah hal yang keramat, tetapi mandau ini memang dipakai untuk orang Dayak itu zaman dulu, memang untuk sarana atau alat untuk motong segala pohon, motong selapa. Tapi kalau mandau yang dikhaskan orang Dayak, memang mandau ini tidak bisa digunakan untuk motong daging atau motong apa. Mandau memang adalah sebagai apa namanya, jati diri dia gitu. Jati diri dia kalau zaman sekarang katakan bahwa pangkatnya. Mandau yang bagus, mandau yang kuat berarti orang itu sedikit di atas level rata-rata yang tertinggi gitu. Nah, jadi kalau yang ini sudah dari kakek turun menurun dan ini sudah ada hasilnya gitu. Ini pernah, walaupun dia kecil tapi sudah pernah dibuktikan gitu. Semacam Ini mereka pernah untuk membuka ya. Ini pernah ada gitu. Kalau mau buktinya semua orang sudah tahu bahwa ini pernah makan darah gitu namanya. Nah ini Ya, coba sebentar Bang, tolong dibuka Bang, sebentar. Ini coba kalau oke, ini ada bekasnya ini. Oke, ini pernah dipakai. ini pernah sekitar sudah 3 orang lah, ini pernah dipakai oleh kakek moyang zaman dulu. Nah, pernah makan ini. Oke, sip. Itu sekilas dari kami ya, cerita-cerita tentang asal usul tempat ini dan beberapa dari seni budaya lah ya, cagar budaya kita yang ini. Oke, sekian dari kami. Kali ini saya memang khusus tidak memperagakan beberapa teknik ya. Ini hanya cerita. Kayak biasa kan kita pakai bela diri tuh. Nah, ini tidak. Terima kasih ya Bang ya, udah mau menjelaskan beberapa cagar budaya kita yang ada di sini. Nanti silakan klik tombol like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Sekian dari kami. Salam Dayak Ganteng.